Asal-usul Bombardiro Krokodilo. Di akhir Perang Dunia II, Dr. Leopold Krauss adalah ilmuwan jenius di balik senjata mematikan. Namun diam-diam ia menyayangi buaya peliharaannya, Dino. Bukan sekedar hewan, Dino adalah sahabat setia yang selalu menemaninya dalam kesendirian. Suatu malam, laboratorium Krauss diserang demi mencuri cetak biru senjata rahasia. Dino sekuat tenaga berusaha melindungi tuannya. Namun penjahat itu menembaki badan dan berhasil memotong leher Dino. Dr. Krause sangat terpukul dengan kejadian itu. Rancangan senjatanya dicuri dan hewan kesayangannya telah mati. Dipenuhi duka dan tekad, ia membangun kembali Dino dalam wujud baru. Bombardiro Krokodilo, makhluk hibrida antara buaya dan pesawat tempur B-17, digerakkan oleh jiwa Dino. Kini Bombardino terbang, menjadi penjaga dunia dan pembalas dendam atas kehancuran masa lalu. Asal-usul Bombombini Guzini. Setelah kesuksesan Bombardiro Krokodilo yang berhasil membalaskan dendam penciptanya yaitu Dr. Leopold Krause, bencana baru justru lahir. Terbuai oleh naluri buasnya, Bombardiro Krokodilo berubah dari pelindung menjadi ancaman, menyerang pemukiman tak bersalah, menghancurkan kota demi kota tanpa kendali. Dr. Krause, yang hatinya hancur melihat ciptaannya menjadi monster, tahu bahwa hanya dia yang bisa menghentikannya. Dengan rasa bersalah, ia kembali ke hanggarnya, kali ini untuk menciptakan sesuatu untuk menghentikan Bombardiro Krokodilo. Belajar dari kesalahan sebelumnya, dia tidak mau menggunakan hewan buas. Krause memilih angsa sebagai dasar makhluk baru, hewan yang dikenal jinak namun lincah. Angsa mampu menguasai 3 medan sekaligus, udara, daratan, dan air. Harapannya makhluk ini nantinya lebih unggul dari Bombardiro Krokodilo. Dr. Krause memasukkan angsa ke alat ciptaannya, menyalakan alat dan boom, alat meledak hancur. Namun ternyata dia berhasil. Ukuran angsa berhasil diperbesar. Dr. Krause memasangkan baling-baling, armor, senjata dan peledak ke tubuh angsa. Dan terciptalah Bombombini Guzini. Secara teknis mereka bersaudara, tapi misi Bombombini adalah untuk menghentikan Bombardiro Krokodilo. Bombardiro Krokodilo, hasil eksperimen Dr. Krause yang kini lepas kendali, mengamuk di kota besar. Dahulu ia adalah hewan peliharaan Dr. Krause yang sangat setia. Dia rela mati untuk membela tuannya dari serangan musuh. Dr. Krause membangkitkannya kembali dengan tubuh baru. Dan ia berhasil membalaskan dendam dan memusnahkan musuhnya. Namun ia terlena dan lepas kendali. Militer berusaha keras menghentikannya. Puluhan pesawat tempur, tank, dan rudal dikerahkan. Namun serangan mereka hanya meninggalkan goresan di lapisan armor tebal. Ketika harapan mulai padam, dari langit muncul sosok baru. Bombombini Guzini. Didesain oleh Dr. Krause sebagai penebus dosa, makhluk ini adalah gabungan angsa dan pesawat tempur canggih. Ia menembakkan peluru ke arah Bombardiro, namun peluru itu seperti tidak berguna. Bombardiro Krokodilo segera menyadari ancaman baru itu. Dengan raungan mesin buas, ia meluncur cepat, membuka moncong logam raksasanya, berniat menggigit sayap Bombombini. Namun Bombombini dengan gesit menghindar membuat Bombardiro meleset. Bombombini membalas dengan menembakkan rudal. Tetapi Bombardiro meluncurkan rudalnya juga. Di tengah udara, rudal-rudal mereka bertabrakan, menghasilkan ledakan besar yang mengguncang langit. Tidak tinggal diam, Bombombini memfokuskan energi dan menembakkan laser merah dari matanya, berusaha mengenai Bombardiro. Namun Bombardiro dengan kelincahan mengerikan berhasil menghindar, menukik ke bawah dan berlindung di antara reruntuhan kota. Bombombini pun mengejarnya. Melihat situasi berbahaya, Bombardiro mulai menggunakan siasat licik. Ia terbang rendah dan menargetkan pabrik semen tua di tepi kota. Dengan serangan brutal, pabrik itu meledak dalam ledakan besar, menyemburkan awan debu putih pekat ke seluruh area. Kabut debu membuat pandangan Bombombini terganggu parah. Kondisi di sekelilingnya berubah menjadi abu-abu buram. Dalam kekacauan itu, Bombardiro memanfaatkan kesempatan emas. Ia menerobos kabut, meluncur cepat tanpa suara. Sebelum Bombombini sempat bereaksi, Bombardiro membuka moncong logam raksasanya dan menggigit sayap kiri Bombombini dengan kekuatan menghancurkan. Sayap Bombombini putus, jatuh bebas, menukik deras ke bawah dan menghantam sungai besar. Sementara itu, Bombardiro yang merasa kecewa dikhianati penciptanya sendiri, berbalik arah dan meluncur menuju laboratorium Dr. Krause, tempat ia diciptakan. Bombardiro mengebom laboratorium itu, menghancurkan semua kenangan alat dan karya hidup Dr. Krause. Beruntung, Dr. Krause berhasil kabur walau dengan luka-luka parah. Dia dan timnya yang tersisa bersembunyi di sebuah gua. Mereka menyusuri gua hingga sampai di ujung gua yang lain. Saat keluar, mereka menemukan Bombombini Guzini yang terluka dan pingsan di tepi sungai. Mereka mengangkut Bombombini dengan truk, membawanya ke sebuah bengkel tua di pinggir kota. Dr. Krause mencoba untuk menghidupkan Bombombini kembali. Kali ini ia mengganti sayap Bombombini dengan sayap logam, memperkuat armor dan senjatanya, serta memberinya lengan mekanis dan cakar baja. Kini ia lebih siap untuk mengalahkan Bombardiro Krokodilo. Kini Guzini dikalahkan oleh Bombardiro Krokodilo. Sayapnya putus setelah terkena gigitan maut Bombardiro Krokodilo. Beruntung dia ditemukan oleh penciptanya yaitu Dr. Krause. Dia diperbaiki dan diperkuat. Kini dia terbang mencari keberadaan Bombardiro Krokodilo. Dia berkeliling ke seluruh kota. Saat sampai di sebuah bandara militer yang sudah porak-poranda, dia akhirnya melihat Bombardiro. Bombardiro sedang mengisi bahan bakarnya dan beregenerasi agar luka-lukanya pulih kembali. Tak ingin melewatkan kesempatan, Bombombini langsung melontarkan misil ke arah Bombardiro. Misil melesat dan tepat mengenai tubuh Bombardiro. Namun Bombardiro dengan energi yang masih penuh tampak baik-baik saja. Dengan tenaga maksimal dia lepas landas dan terbang cepat ke arah Bombombini. Dia berusaha menggigit Bombombini,
namun malah terkena tinju kuat dari Bom Bombini. Saking kuatnya tinju itu, Bombardiro sampai terpental. Bom Bombini mengeluarkan senjata terbarunya, jaring baja, untuk menangkap Bombardiro. Jaring baja terhampar dan melilit tubuh Bombardiro. Tetapi dengan rahang yang kuat, Bombardiro berhasil merobek jaring baja dan melepaskan diri. Dengan cepat Bombardiro meluncurkan misil. Namun Bom Bombini tak sempat menghindar dan terkena serangan misil. Penuh amarah, Bombardiro dengan mulut berapi-api meluncur cepat ke arah Bom Bombini. Bom Bombini yang menyadari itu segera menghindar. Dia terbang lurus ke atas dan Bombardiro membuntukinya dari belakang. Lalu Bom Bombini menjatuhkan bom-bom magnetik. Bom itu menempel pada tubuh logam Bombardiro dan akhirnya meledak dalam ledakan besar dan menghancurkan tubuh Bombardiro. Dia pun kehilangan kendali dan jatuh bebas tak terkontrol. Dia terjatuh dan mendarat di pembuangan sampah pinggir kota. Para tentara pun segera bergegas menuju ke sana. Saat sampai, Dr. Kraus pun buru-buru turun dari truk. Di sana para tentara sudah mengepung Bombardiro yang sudah sekarat. Namun Dr. Kraus mengabaikan makhluk ciptaannya itu. Dia berlari melewatinya begitu saja. Tak jauh dari sana, Bom Bombini mendarat. Dia tampak kelelahan dan kehabisan tenaga. Dr. Kraus menghampirinya. Dia sangat mengkhawatirkan kondisi makhluk ciptaannya itu. Di tempat lain, para tentara sudah merantai dan mengangkut Bombardiro menggunakan truk. Mereka membawanya ke markas militer rahasia, lalu memasukkannya ke dalam sel bawah tanah bersama makhluk-makhluk aneh lainnya. Bombardiro Krokodilo dikurung dalam jeruji besi. Penjaranya dijaga ketat oleh para tentara. Di sisi lain, Dr. Kraus dipanggil ke pengadilan. Meskipun ia berhasil mengatasi masalah dan menyelamatkan kota, ia tetap divonis bersalah karena telah menciptakan makhluk berbahaya tanpa pengawasan. Kini ia dihukum menjadi konsultan teknologi militer di bawah pengawasan ketat. Ia bekerja di fasilitas tertutup, tanpa hak untuk melakukan eksperimen independen. Bom Bombini Guzini sang penyelamat, tidak dibongkar tapi juga tidak bebas. Ia dianggap terlalu berbahaya untuk dilepas. Pemerintah memutuskan untuk mengistirahatkannya di hanggar militer rahasia dalam mode tidur. Tapi di dalam sistemnya, kode rahasia dari Dr. Kraus tertanam, sebuah protokol darurat. Jika bahaya besar datang kembali, bangunlah dan lindungi dunia. Bom Bombini pun tertidur, mungkin akan selamanya. Namun di balik semua kejadian ini, ada seseorang yang sangat senang sekali dengan keberadaan Bombardiro Krokodilo di penjara makhluk anomali. Siapakah dia? Dan apakah tujuannya?